Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para penikmat film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film India berjudul Jawan yang dirilis akhir tahun 2023. Film ini diperankan oleh King of Bollywood yaitu Shah Rukh Khan dan sederet pemain India yang lainnya. Lantas bagaimana keseruan alur film yang satu ini? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak hanya di channel Lentera Film. Di sebuah desa ada seorang bocah bernama Juju bersama ibunya mendapati seorang pria yang hanyut di sungai. Pria itu diketahui bernama Vikram Rathore. Mereka kemudian membawa pria itu ke desanya karena ia mengalami luka yang sangat parah. Beruntungnya pria tersebut terselamatkan dan terdapat beberapa luka tembak di tubuhnya. Sesepuh di desa itu pun mengobatinya hingga beberapa lama. Sampai sosoknya pun nyaris menyerupai mumi di mana sekujur tubuhnya dipenuhi oleh perban dan masih tidak sadarkan diri. Pada suatu ketika desa tersebut kedatangan para tentara diktator yang hendak berbuat onar. Mereka sangat kejam, tidak mau tahu entah itu seorang wanita atau bahkan anak kecil sekalipun, tidak ragu untuk dihabisi. Merasa dirinya tidak berdaya, seorang popo memohon di hadapan patung dewa agar diberikan keajaiban dan dihadirkan sebuah mukjizat yang bisa menyelamatkan desa mereka. Kemudian melalui pria tadi keajaiban pun terjadi. Si pria mumi tiba-tiba bangun dan menghabisi semua penjahat tersebut. Tanpa diduga kehadirannya menyelamatkan desa itu. Para penduduk desa pun menjuluki pria mumi itu dengan Mesiah. Namun ternyata ia mengalami amnesia. Ia tidak mengingat siapa dirinya sebenarnya. Kemudian si Juju, bocah yang telah menemukannya, ia berjanji jika dewasa kelak ia akan mengungkapkan jati diri siapa Mesiah sebenarnya. Cerita pun berlanjut pada 30 tahun kemudian. Di sebuah stasiun yang dipenuhi oleh orang-orang dengan tujuan masing-masing. Dan di antaranya ada beberapa penumpang wanita yang dari gelagatnya mereka akan melakukan aksi kejahatan di kereta tersebut. Entah apa rencananya. Namun salah satu wanita bernama Helena meretas sistem rambu lalu lintas yang membuat seorang gadis bernama Alia, anak dari seorang pengusaha yang sangat kaya bernama Kali. Ia mengalami kecelakaan dan terpaksa melanjutkan perjalanannya dengan kereta. Di mana kereta yang dinaikinya adalah kereta yang sama dengan wanita yang mencurigakan tadi. Ditambah lagi dengan satu sosok yang tak lain adalah Mesiah. Yang menjadi pertanyaan, mengapa setelah 30 tahun sosoknya tidak terlihat menua? Untuk sementara kita abaikan saja ya teman-teman, biarlah alur cerita yang menjawab semuanya. Kemudian benar saja, ternyata wanita-wanita mencurigakan tadi adalah kelompok teroris yang hendak membajak kereta tersebut. Upaya pembajakan pun tidak berjalan dengan mudah karena bak pahlawan super. Muncul seorang petugas polisi bertubuh kekar di antara mereka. Kita sebut saja Bang Tigor. Ia berusaha untuk menghentikan pembajakan kereta itu, tetapi Bang Tigor langsung dihentikan oleh Mesiah. Ternyata dia adalah pemimpin dari para teroris. Dan di hadapan semua mata yang menyaksikan, dengan kejamnya si Mesiah menembak seorang wanita muslim begitu saja. Kejadian tersebut pun tak pelak membuat berbagai media memberitakannya. Pihak kepolisian pun segera melakukan tindakan. Seorang inspektur wanita bernama Narmada memimpin tim taktis untuk menangani kasus pembajakan tersebut. Saat itu Mesiah pun menuntut untuk bisa berbicara secara langsung dengan Menteri Pertanian. Dan saat itu juga ia langsung terhubung dengannya. Mesiah kemudian berkata kepada Pak Menteri, "Hai Pak Menteri yang terhormat, ingatkah Anda dengan angka 10281?" Kemudian Pak Menteri pun menjawab bahwa ia tidak tahu. Mendengar hal tersebut, si Mesiah pun marah dibuatnya. Karena angka tersebut adalah angka kematian para petani yang melakukan bunuh diri akibat dari bunga kepemilikan traktor dan pinjaman bank yang sangat tinggi. Mesiah pun menuntut uang tebusan sebesar 400 juta sebagai ganti nyawa dari para penumpang kereta itu. Tuntutannya pun harus dipenuhi hanya dalam waktu yang sangat singkat, dengan mengancam bahwa Mesiah akan menghabisi sanderanya satu persatu untuk waktu yang terbuang. Tentunya untuk uang sebanyak itu akan butuh waktu dan berbagai birokrasi untuk memenuhi tuntutan tersebut. Namun Mesiah malah berkata lain, "Tak usah capek-capek menyiapkan uangnya,
karena saya meyakini akan ada seseorang yang dengan baik hati memenuhi tuntutan uang tebusan tersebut. Dan benar saja, kali si penguasa kaya raya pun langsung membayar semuanya setelah mengetahui anak kesayangannya terancam nyawanya di kereta itu. Dan dengan sangat berani, saat itu juga Alia berkata bahwa perbuatan Mesiah sangatlah kejam. Mesiah kemudian menjelaskan bahwa pihak bank dan pengusaha berduit seperti ayah Alia lah yang kejam, karena dari mereka tak ada satupun yang berpihak kepada rakyat kecil. Contohnya saja salah satu kawan Mesiah yang bernama Kalki ini adalah salah satu korban dari kejamnya para tikus berdasi. Kalki adalah anak dari seorang petani kecil, di mana sang ayah terus-terusan saja mengalami kekerasan dari petugas penagihan bank yang telah semena-mena memperlakukan nasabahnya. Pada akhirnya karena segala tekanan yang dihadapinya, membuat sang ayah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. बेटा तू चिंता मत कर सब ठीक कर ले तू शाम को लौट के आएगी ना। Tak cukup sampai di situ, kekejaman para tikus berdasi pun terus saja berlanjut, bahkan sampai menjelang jasad sang ayah dikebumikan. Saat itulah Kalki benar-benar marah dan menghabisi petugas tersebut. Dan faktanya uang 400 juta itu bukanlah untuk memperkaya diri si Mesiah, melainkan ia menyebarkannya kepada seluruh petani di India dan membebaskan mereka dari jerat utang berbunga tinggi. Mesiah pun meminta semua penumpang bersorak atas kemenangan tersebut, tetapi atas pembunuhan yang dilakukan Mesiah pada wanita muslim tadi, membuat semuanya tetap hening terdiam. Dan semuanya berubah setelah mereka mengetahui bahwa wanita muslim tadi adalah salah satu dari kelompok Mesiah. Penghujung perpisahan, Mesiah pun memberikan pesan kepada Alia yang ditujukan untuk Kali ayahnya. Setelah itu para penumpang pun membantu Mesiah dan yang lainnya untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Buntut dari kejadian ini membuat Narmada dipanggil langsung ke hadapan Kali. Kali ini adalah seorang pengusaha kaya raya dan juga sangat berkuasa, di mana pengaruhnya bahkan sampai kepada kepolisian, bahkan pemerintahan sekalipun. Dan Kali tak segan-segan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dengan cara kotor sekalipun. Maka mau tidak mau ia pun memerintahkan Narmada untuk menjebloskan para teroris tersebut ke penjara. Namun tak perlu susah-susah ingin memenjarakan mereka, karena para wanita teroris tadi adalah penghuni penjara narapidana yang sudah menganggap penjara adalah rumah mereka sendiri. Sementara anak Kali, yaitu Alia, akhirnya kembali dengan selamat. Saat itu juga ia menyampaikan pesan dari Mesiah untuk sang ayah. Isi pesan tersebut menyangkut dalang dari pembajakan kereta tadi adalah orang yang nampaknya Kali mengenalnya. Beberapa hari kemudian, di penjara tempat para teroris wanita berada, saat itu tengah ada sebuah acara penghargaan kepada kepala sipir yang berhasil mengubah penjara itu, di mana mereka mengubah penjara tersebut seolah seperti kelompok relawan yang membantu warga sekitar yang membutuhkan. Dengan segala kegiatan positif yang telah dicanangkan oleh si kepala sipir. Kepala sipir itu bernama Azad, dan ternyata ia adalah Mesiah, ketua gerombolan teroris tadi. Sehingga tak heran komplotan wanita teroris tadi bisa dengan mudah keluar masuk penjara karena pemimpinnya saja adalah seorang kepala sipir. Azad sendiri adalah sipir yang baru di tempat tersebut, melanjutkan kesuksesan ibunya bernama Kaferi Ama yang pernah menjadi kepala sipir di penjara tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Azad dan Fikram adalah orang yang berbeda. Itulah mengapa setelah 30 tahun lamanya Mesiah tidak terlihat menua, karena jelas mereka bukanlah orang yang sama. Pada suatu hari Azad yang terlalu lama melajang pun dipaksa sang ibu untuk segera menikah, di mana ia dijodohkan dengan seorang wanita beranak satu. Tapi alih-alih Azad bertemu dengannya, sang calon justru mengutus anaknya yang bernama Suji untuk menguji layak atau tidaknya Azad untuk menjadi suami ibunya. Tak cukup sampai di situ, Saji pun mengujinya ketika ia mendapat nilai jelek di sekolahnya, dan orang tuanya pun dipanggil oleh gurunya, sehingga Suji pun meminta Azad untuk datang sebagai walinya. Dan saat itulah Azad bertemu dengan ibu Suji, atau calon istrinya, yang ternyata tidak lain adalah Narmada. Cinta di antara mereka pun mulai tumbuh, sampai akhirnya mereka pun bertunangan.
Dan saat itu pulalah Azad dan juga pasukannya hendak melanjutkan misinya. Ketika itu Menteri Kesehatan sedang berkampanye untuk pemilihan berikutnya. Dan seperti calon pejabat pada umumnya, ia pun dengan penuh semangat menjual janji manisnya, di mana dia akan memfasilitasi seluruh rumah sakit dengan perlengkapan standar internasional. Yang kenyataannya semasa ia menjabat pun boro-boro memfasilitasi. Justru rumah sakit menjadi semakin kumuh dan terbengkalai. Sementara ia lebih sibuk untuk memperkaya diri. Untuk lebih meyakinkan para calon pemilihnya, ia pun dengan sesumbar mengatakan, "Tembak saja dadaku kalau kalian tidak percaya." Maka sesuai permintaan, hal tersebut pun benar-benar terjadi. Si Bapak Menteri kemudian dibawa oleh ambulans yang isinya ternyata adalah Azad dan pasukannya. Mereka pun membawanya menuju sebuah rumah sakit daerah yang dulu pernah diberi janji manis oleh si Bapak pejabat tersebut. Siapa yang menanam maka dialah yang akan menuai. Karena yang dulu ditanam sang pejabat adalah kebohongan, maka kini dia yang memanen akibatnya. Rumah sakit tersebut tidak memiliki fasilitas yang mumpuni untuk melakukan pertolongan kepada si Bapak pejabat. Seluruh kejadian itu pun ditayangkan secara langsung di berbagai media, di mana Azad masih mengaku dirinya sebagai Vikram. Tuntutannya kali ini adalah agar rumah sakit di seluruh India tanpa terkecuali diberikan fasilitas yang mumpuni berstandar internasional, guna untuk menjamin kesehatan dan keselamatan rakyatnya. Namun sebelum itu, Azad meminta seorang pria bernama Georgie untuk membuat sebuah pengakuan dosa masa lalu di hadapan seluruh media. Lantas siapakah Georgie sebenarnya dan apa dosa masa lalu yang pernah ia perbuat? Semuanya akan terjawab jika Anda terus menyimak alur cerita ini. राठौड़ ने सिस्टम को इन सुविधा का इंतजार कर रहे हैं। Salah satu pasukan Azad ada seorang wanita bernama Dr. Iram, yang tentunya sebelum menjadi tahanan ia adalah seorang dokter yang memegang teguh kode etik dokter dan sangat peduli pada kesehatan pasiennya. Pada suatu hari Dr. Iram mendapati puluhan pasien anak-anak yang terjangkit penyakit semacam peradangan otak, di mana ia sangat membutuhkan tabung oksigen untuk menangani para pasien tersebut. Namun karena kurangnya fasilitas, maka Dr. Iram pun menghubungi atasannya yang tidak lain adalah Georgie. Tapi Georgie menutup mata seolah mengabaikan semuanya. Dr. Iram yang mengancam akan melapor pada pejabat pun terasa percuma, karena dengan seenaknya Georgie berkata bahwa anggaran tersebut sudah ia gunakan bersama dengan pejabat yang Dr. Iram maksudkan. Alhasil seorang diri Dr. Iram mengupayakan pengadaan tabung oksigen. Bahkan ia sampai bersujud agar produsen tabung oksigen bisa menyediakan. Sampai akhirnya Dr. Iram pun mendapatkan tabung oksigennya, tetapi semuanya sudah terlambat. Lantas apa yang didapatkan Dr. Iram dari kejadian tersebut? Betapa jahatnya si Georgie dan juga para tikus berdasi lainnya. Di hadapan pengadilan mereka menuduh dan menimpakan seluruh kesalahan kepada Dr. Iram. Ia mengatakan bahwa penyebab kematian anak-anak tak berdosa tersebut adalah akibat dari kelalaian Dr. Iram. Gelar dokternya kemudian dicabut begitu saja dan terkena pidana penjara seumur hidup. Ia pun terpaksa dicap sebagai seorang dokter durjana tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan kini di hadapan seluruh media, Georgie pun akhirnya mengakui perbuatannya. Saat itu juga hal yang sudah para pejabat janjikan selama 5 tahun pun, hanya 5 menit saja Azad sanggup melakukannya. Kemudian Narmada sudah mengepung tempat di mana Azad dan pasukannya berada. Namun Azad dan kawan-kawannya berhasil meloloskan diri. Sementara Narmada hanya mendapatkan topeng yang tadi dikenakan oleh Azad. Dari topeng tersebut tertinggal rambut Azad, sehingga Narmada pun memerintahkan bawahannya untuk melakukan pemeriksaan tes DNA dan melakukan simulasi sketsa wajah yang menggambarkan sosok Azad dalam berbagai usia. Di tempat lain, Kali sedang menyampaikan amanatnya kepada sang adik bernama Manish. Ia menitipkan seluruh asuhannya selama ia pergi ke Rusia. Dan bertepatan dengan pembuatan sketsa wajah Azad, bertepatan pula dengan malam pernikahan Azad dan juga Narmada. Alih-alih merasakan keindahan malam pertama, justru tepat saat itu juga terbongkar identitas Azad yang sebenarnya. Betapa sedihnya hati Narmada. Ia mengira Azad menikahinya hanya sebagai alat teroris semata. Narmada pun menembaknya. Tetapi kemudian mereka mendapati serangan dadakan yang entah siapa pelakunya. Beruntungnya Azad sempat menyelamatkan Narmada. Dan ternyata pelakunya adalah Manish. Mereka menawan Azad dan juga Narmada. Dan entah si Manish ini dapat info dari mana. Pasukan Azad pun terlambat untuk menyelamatkan mereka. Dan tepat ketika si Manish hendak menghabisi Narmada,
Sebuah palu pun menyelamatkannya, dan ternyata yang melempar palu itu adalah Vikram Rathore, alias sang Mesayah yang sebenarnya. Kemudian Vikram pun menghabisi semuanya, tak terkecuali dengan si manis. Vikram kemudian membawa Azad entah kemana. Di tempat lain di negara Rusia, Kali sedang mempresentasikan ekspansinya yang hendak menguasai India, di mana ia sedang menggait investor guna membiayai rencananya. Kali berencana untuk mengatur pemilihan umum di India guna mempermudah segala usahanya. Tak lama kemudian, berita kematian sang adik pun sampai ke telinga Kali, yang saat itu juga ia berencana untuk membalas dendam atas kematian adiknya. Sementara Narmada yang berhasil selamat justru kembali menjalankan tugasnya dan berencana untuk menangkap Azad dengan mengorek informasi pada pasukan Azad. Ia menyamar sebagai tahanan, dan disinilah cerita kelam tentang siapa Vikram dan juga Azad akhirnya ia dapatkan. Vikram sebenarnya adalah seorang mantan marinir yang sudah hidup damai bersama sang istri bernama Aisyah. Ketika Vikram dan istrinya sedang berpesta di sebuah festival, tiba-tiba ia mendapati panggilan penting dari perwira marinir, di mana kemampuannya sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan beberapa warga India yang disandra oleh para pemberontak. Akhirnya Vikram bersama rekan-rekannya kembali ke medan tempur dan berusaha untuk menyelamatkan para tahanan. Sebenarnya mereka bisa saja dengan mudah melaksanakan misi tersebut, tetapi tanpa diduga terjadi sebuah insiden. Senjata yang mereka gunakan tiba-tiba saja tidak berfungsi. Untungnya ia bisa merebut senjata lawan dan salah satu rekan Vikram pun mengorbankan dirinya. Akhirnya misi pun terselesaikan. Atas keberhasilan misi tadi, Vikram kemudian meraih medali penghargaan, dan ketika berpidato ia pun menceritakan apa yang terjadi di medan tempur. Alhasil si penyuplai senjata pun dibawa ke pengadilan untuk mengklarifikasi atas kelayakan senjatanya, dan penyedia senjata tersebut tidak lain adalah Kali. Inilah pertemuan pertama antara Vikram dan Kali. Kali pun terbukti bersalah atas buruknya kualitas senjata buatannya, sehingga dia pun terkena sanksi dan terpaksa seluruh pasokan senjatanya diberhentikan. Karena itulah Kali menaruh dendam pada Vikram. Kemudian pada suatu malam, ketika Vikram dan istrinya sedang berada di rumahnya, Kali dan pasukannya menyerbu rumah Vikram guna membalas dendam atas apa yang telah menimpa dirinya. Kemudian Kali pun menghajar Vikram habis-habisan dan membawanya kepada sebuah pesawat, menembaknya lalu membuangnya begitu saja. Mengira Vikram sudah tewas, ternyata Vikram berhasil selamat dan ditemukan oleh seorang bocah bernama Juju. Sementara sang istri ditawari setumpuk uang oleh polisi korup yang menjadi antek-antek Kali dan menawarinya sebuah jalan damai, asalkan ia tidak membocorkan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Aisyah sebagai istri yang setia menolak tawaran tersebut dan menusuk leher polisi yang korup itu. Alhasil Aisyah harus diadili dan di pengadilan ia pun dijatuhi hukuman mati. Tak puas sampai di situ, Kali menuntut balas dendamnya di hadapan Aisyah yang akan dihukum mati. Dengan teganya ia mengejek dan menakut-nakuti seberapa ngeri hukuman mati tersebut. Kemudian tibalah waktunya untuk eksekusi mati Aisyah, yang ternyata saat itu terpaksa hukuman tersebut ditunda, karena ternyata Aisyah sedang dalam keadaan hamil. Karena menurut perundang-undangan India, wanita hamil tidak boleh diadili sampai ia melahirkan dan anaknya genap 5 tahun. Pada akhirnya si anak pun terlahir. Kemudian Aisyah memberi nama anak tersebut dengan nama Azad. Selama 5 tahun itulah Azad dibesarkan di dalam penjara bersama ibunya, sampai tibalah eksekusi mati diputuskan. Dan di saat pertemuan terakhirnya, sang ibu beramanat kepada Azad agar ia memegang teguh keadilan seperti sang ayah, yaitu Vikram Rathore. Saat itu juga Azad dititipkan kepada kepala sipir, yang tidak lain adalah Kaveri Ama. Ia merawat Azad sampai saat ini seolah seperti ibunya sendiri. Mendengar cerita tersebut membuat Narmada meneteskan air mata. Di sini Azad berhasil diselamatkan berkat dari Bang Tigor. Dan lagi-lagi kita akan dibuat terkejut bahwa Bang Tigor adalah Juju, bocah kecil yang menyelamatkan Vikram Rathore di awal film tadi. Dan ia memenuhi janjinya kepada sang penyelamat desanya saat itu. Ia pun menelusuri jejak mantan pasukan Vikram dan berhasil mengumpulkan semuanya. Namun ingatan sang ayah ternyata belum kembali, sehingga dia tidak merasakan getaran apapun kepada Azad anaknya sendiri. Namun demikian, betapa terharunya Azad untuk pertama kalinya bertemu dengan ayah kandungnya. Kembali kepada Narmada, saat itu tiba-tiba saja pasukan Azad dan Narmada dipanggil dan dibawa ke sebuah ruangan oleh bawahan Narmada bernama Irani.
yang ternyata ia adalah salah satu antek-antek dari Kali. Ia kemudian melaporkan semuanya kepada bos besarnya dan diperintahkan untuk menangkap Suji untuk dijadikan tawanan. Kejadian tersebut pun tak terlepas dari pantauan Azad. Sementara Narmada nyaris ditembak mati. Untungnya pasukan Azad berhasil menghentikannya. Vikram Rathore berhasil menyelamatkan Suji dan Suji mengira bahwa Vikram adalah ayahnya. Kembali kepada Azad, ia mengajari Iram dan menunjukkan siapakah penguasa di penjara tersebut. Narmada pun berhasil selamat, namun salah satu rekan Azad harus tewas karena melindungi Narmada dari tembakan tadi. Dan saat itulah, Narmada pun bergabung di misi yang akan dilakukan selanjutnya. Beberapa hari kemudian, pemilihan umum akan dilakukan dan Azad berencana untuk membajak surat hasil pemilu tersebut. Berkat bantuan sang ayah, semua berjalan dengan sempurna. Azad pun melanjutkan rencananya, sementara sang ayah menghambat kedatangan pasukan Kali yang datang menuju ke tempat tersebut. Namun sayangnya, Vikram terpojok dan tertangkap oleh anak buah andalan Kali, sebut saja namanya Murod, dan yang ini Sanjay. Mereka bertugas untuk menghentikan aksi dari Azad, namun anak buah yang dikirim untuk melakukan misi pun tidak bisa berbuat banyak. Lagi-lagi aksi Azad pun ditayangkan secara live, dan Azad pun mengungkapkan siapa jati dirinya sebenarnya. Azad kemudian menuntut untuk menutup pabrik yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Dan saat itu juga langsung dilakukan. Ia juga meminta kepada seluruh warga India agar memilih pemimpinnya sesuai dengan hati nurani mereka, bukan karena suapan uang yang sudah mereka terima. Dan saat itu juga, Kali kemudian membawa Vikram dan menerobos masuk ke tempat di mana Azad berada, dengan Vikram sebagai tawanannya. Kali membuat Azad tak bisa berbuat apa-apa, dan Kali hendak menghabisi Vikram tepat di hadapan Azad. Tetapi akhirnya Vikram lagi-lagi terselamatkan oleh senjata kualitas buruk yang dimiliki oleh Kali. Ironisnya, bunyi pelatuk senjata macet tersebut memicu kembalinya ingatan Vikram atas trauma pahit masa lalunya. Azad pun menyadari hal tersebut, dan pertempuran pun tidak dapat dihindari. Vikram dan Azad dengan mudah menghabisi para anak buah Kali. Namun semua berubah ketika Murod, tangan kanan Kali, datang ke tempat tersebut. Tetapi berkat kerjasama antara ayah dan anak itu, pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan Murod, dan kini hanya tinggal menyisakan Kali seorang. Azad lalu menyeretnya pada suatu tempat. Tempat tersebut adalah tempat eksekusi gantung di mana Aisyah, ibu Azad, dieksekusi mati di tempat yang sama. Dan saat itu pula, Azad melakukan hal yang sama persis ketika dulu Kali menakuti Aisyah menjelang hari kematiannya, dan kini Kali pun harus bersiap menerima ajalnya. Cerita pun ditutup dengan sebuah plot twist tambahan, yang mana ternyata Sanjay adalah salah satu rekan Azad. Terlihat Sanjay memberikan tugas baru kepada Azad untuk melakukan sebuah misi di Swiss. Ini adalah pertanda bahwa mungkin akan ada kelanjutan dari film yang satu ini. Demikianlah alur cerita film Jawan, film terkeren Shah Rukh Khan yang pernah dibuat. Jangan lupa like and subscribe channel ini untuk mendapatkan update video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.